semakin pesatnya perkembangan zaman ini, terutama di bidang teknologi, tentunya kita harus mampu beradaptasi. Beradaptasi, kemudian kita mampu menjadikan sesuatu itu yang lebih bermanfaat lagi. Bukan hal itu yang membuat kita terbelakang. Oke, untuk teman-teman pelajar di tingkat SMP maupun SMA, kalau mau bergabung di IPM, silakan. Nanti kalau dengar ada open recruitment untuk kader IPM di Kabupaten Buol, ayo gabung ikut. Nanti bisa ketemu dengan kami berdua, bisa ketemu dengan teman-teman IPM di kabupaten lainnya juga, bisa ketemu dengan pengurus wilayah Sulawesi Tengah. Oke, terima kasih. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Sang Surya Talk. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elsiana Salim di Sang Surya Talk. Jadi sahabat Sang Surya Talk di rumah, kami tim dari Sang Surya Talk meminta maaf karena belum sempat tayang beberapa pekan lalu. Buat kalian sahabat Sang Surya Talk di rumah yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga lancar dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini kita kembali seru-seruan ngobrol bersama pengurus wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tengah. Halo kakak-kakak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik nih teman-teman, sebelum kita masuk di obrolan kita hari ini, kita mau perkenalan dulu nih dengan tamu spesial kita hari ini. Baik, dimulai dari kakak dulu deh. Halo teman-teman, saya Mujadid, Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tengah. Saat ini saya bersama dengan sekretaris saya. Saya nama Zainal S. Matoka, di jabatan di Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah sekarang sebagai sekretaris umum. Kebetulan beliau ini asli Buol. Bukan asli Buol, campuran lah. Bapak orang Bonobogo, Buol, mama orang Pelawi, Sigi. Tapi dapat pambuol ya? Gue bapak Buol, kan keturunan dari ayah. Jadi lahirnya di mana? Jadi saya orang Buol, lahir di Palu, besar di Pelawi, gitu. Banyak kampungnya. Kalau saya asli Palu, lahir di Palu, besar di Palu. Sampai sekarang di Palu juga. Alhamdulillah tidak sakit. Alhamdulillah di Palu tidak sakit. Kakak-kakak, pendidikannya sekarang apa? Saya sekarang masih semester tua di kampus Universitas Tadulako, jurusan arsitektur. Kalau saya alhamdulillah baru selesai S1 di Universitas Muhammadiyah Palu, jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Selesainya itu kira-kira saya lupa ya, baru berapa ya, tahun kemarin lah, sekitar bulan 10 selesai. Lantaran terlalu panjang semesternya, jadi lupa. Terlalu panjang semester. Oke kak, tadi kan dikatakan bahwa kakak-kakak ini agak lambat ya selesai. Apalagi yang satu kan sudah semester 2 ya. Ya, itu pengaruhnya apa sih kak? Apa ya? Kalau saya sendiri sebenarnya banyak aktif di beberapa organisasi. Jadi ya dulu sempat kurang perhatian sama pendidikan. Jadi sekarang sudah mulai fokus. Alhamdulillah karena sudah mulai mau menyusun. Makalan. Iya, aktif di pecinta alam juga. Selain pecinta alam, aktif di beberapa organisasi di luar kampus juga. Mungkin faktor jurusan juga. Ya. Kalau orang bilang kan teknik itu memang wajar, jadi ya alhamdulillah terselamatkan dengan stigma teknik itu nggak masalah kalau lama kuliahnya. Ya, kakak sendiri. Kalau saya sih ya mungkin kuliah sambil kerja juga lah, jadi agak lama 11 semester dan juga sempat cuti, kemudian lantaran cuti itu juga
lantaran cuti itu kemudian pas penyusunan skripsi studi akhir itu bermasalah. Jadi itulah membuat panjang semesternya. Bukan karena malas kuliah, Iya. bukan karena organisasi, tidak, cuman ada beberapa problem sehingga membuat saya itu lama selesai. Alhamdulillah selesai juga. Ber-IPM sudah berapa lama tuh? Saya pertama kali mengenal IPM itu 2015 waktu masuk di SMK Muhammadiyah 1 Palu. Nah, mulai dari situ alhamdulillah banyak kenalan, banyak kenal Muhammadiyah karena orang tua saya juga aslinya bapak mama dari kader Muhammadiyah juga. Cuman sebelumnya dari orang tua ndak kenal dekat kan, ndak mengenal jauh soal Muhammadiyah. Nanti kenalnya sejak dari IPM, sejak masuk di IPM seperti itu. Kalau kakak di kadernya di Palu atau di Bol? Saya kadernya, tapi saya mau cerita dulu Iya, iya. supaya apa Iya. namanya Asik. tahu. Nah, Jadi saya itu sekolah di Kulawi di Kabupaten Sigi. Jadi rencana mau sekolah di Bol rencana itu. Tapi ada om saya itu, kenapa kau ini sekolah di kampung, mau ke kampung lagi? Sudah sekolah kau di Palu, nanti saya carikan tempat. Saya kira itu mau cari tempat supaya saya apa namanya, tempat itu bagus. Ternyata saya dikasih masuk di panti asuhan. Ya itu salah satu hikmahnya saya mengenal Muhammadiyah. Saya dimasukkan di panti asuhan Muhammadiyah, kemudian saya kenal apa itu Muhammadiyah, dan disitulah saya kenal IPM. Tahun 2014 saya di kader TM1. oh berarti di Palu kakak. Iya, karena memang saya lebih tua daripada dia. Bisa dilihat mukanya tuh siapa yang lebih. Disitulah saya mengenal IPM, kemudian di sekolah kan lebih fokus pelajaran. Kalau di perkuliahan mungkin punya waktu luang untuk organisasi, mungkin belum terlalu fokus ke IPM. Tapi ketika ada pengkaderan tingkat 2 yaitu TM2 pada saat itu saya masih ikut. Selesai dari itu saya kuliah dan masuklah di pengurus pimpinan daerah. Pada saat itu saya ketua bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Nah, selesai dari pimpinan daerah tentunya harus berjenjang kan ke pimpinan wilayah lah. Saya masuk ke pimpinan wilayah. Namun ke pimpinan wilayah itu saya bukan hasil musyawarah, hasil resapel pengurus. Pada saat itu saya anggota KDI, Kajian Dakwah Islam. Nah, selesai itu dan musyawarah berikutnya saya terpilih menjadi bendahara umum pertama, kemudian musyawarah berikutnya saya terpilih menjadi sekretaris umum. Iya panjang ya, jadi berliku-liku lah. Semua itu yang membuat saya apa namanya, pengalaman hidup saya ya banyak di IPM, jadi banyak saya mengambil pelajaran di IPM. Ini diangkat jadi pengurus wilayah tahun berapa? Tahun kemarin, Ya. musyawarah wilayahnya baru tahun kemarin. Alhamdulillah naiknya terpilih di tahun kemarin di muswilnya di Bolano. Iya, kalau kakak kan sebelum jadi, ya seperti kata yang tadi kan, sebelum jadi sekum banyak perjalanan dari Oh, ya Kalau ceritanya nih dari dulu. kalau saya sih mengenal IPM dari SMK ya, dari SMK Muhammadiyah 1 Palu. Sempat menjadi ketua pimpinan ranting. Kalau di sekolah-sekolah umum kan OSIS. Kalau di sekolah Muhammadiyah itu kita kenal pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sempat jadi ketua ranting. Kemudian setelah jadi ketua ranting sempat gabung di pimpinan cabang di bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Cuman karena di Palu itu dinamikanya IPM ya luar biasa juga. Jadi setelah di cabang langsung naik di pimpinan wilayah. Nggak masuk lagi di pimpinan daerah, langsung terpilih di pimpinan wilayah, langsung jadi anggota bidang pengkajian ilmu pengetahuan juga. Periode berikut naik jadi ketua bidang. Nah setelah itu baru jadi ketua umum. Masya Allah, hebat. Oke. Kakak, saya mau bertanya nih. Menurut kakak, IPM itu apa sih? Siapa yang menjawab dulu nih? Antum Mbak. Saya antum Pak ketua. Oke. Apa ya? Kalau menurut saya ini
pandangan pribadi saya, kalau pandangan pribadi saya IPM itu semacam apa ya? Rumah kedua bagi saya, karena saya banyak belajar dari IPM meskipun banyak organisasi lain, tapi tidak seintens yang saya rasakan di IPM seperti itu. Nah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tapi meskipun namanya pelajar, tapi tidak, kita yang sudah mahasiswa juga masih bisa gabung di IPM. Banyak pelajaran yang ini saya dapatkan di IPM, makanya bagi saya IPM itu rumah kedua saya. Ya, kalau Kak Zainal ya? Iya. Iya. Kalau menurut saya IPM itu sama rumah kedua. Jadi selain tempat saya pulang di rumah ya ke IPM, sekretaris IPM, dan sekretaris kantor di IPM. Tapi menurut saya ada yang lebih khusus, lebih kepada IPM. Jadi IPM itu sebagaimana kita para pendahulunya membentuk IPM sebagai organisasi dakwah. Nah, disitulah saya bisa berdakwah tanpa harus berada di mimbar. Nah, berdakwah lewat pergerakan IPM inilah saya mengajak kebaikan. Kalau di IMM itu ada slogannya Fastabiqul Khairat, ya berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, gitu. Terus IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, kader-kadernya itu cuman dari tingkat SMA atau bisa diambil dari SMP-nya, SD-nya, bisa nggak? Kalau yang bisa gabung di IPM sih dari SMP bisa, karena di IPM itu peraturannya dari usia 12 tahun sampai usia 21 tahun. Tapi seandainya masih diperlukan di pimpinan sampai umur 24 masih bisa. Nah, seperti itu. Jadi makanya meskipun kita sudah mahasiswa tapi masih tetap bisa aktif di IPM. Seperti itu. Ini kan kakak masih mahasiswa ya. Kenapa tidak bergabung di Ortom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Apa ya? Kalau senang di IPM. Ya, mungkin kita mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain, bisa masuk ke dua tempat. Mungkin kami hanya bisa di IPM saja dulu. Mungkin dan juga kami belum bisa melepaskan IPM kali sejaman seperti memang nyaman itu membuat kita bertahan. Masih pendek itu Zainal. Jangan buat bertahan seperti saya bertahan untukmu. Langsung banyak viewers nih. Baik, kita lanjut nih Kak. Kira-kira bisa tidak menjelaskan apa sejarahnya IPM? Sejarah nasionalnya IPM. Ya dari kan lebih dulu. Lebih dulu lagi ya. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang IPM ya tidak lepas dari gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah ya, dan juga salah satu konsekuensi dari berdirinya amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang begitu banyak. Kalau kita menghitung jumlah pendidikan sekolah-sekolah Muhammadiyah ya mungkin banyak sekali ya. Nah, itulah yang menyebabkan perlu ada satu wadah ya untuk sebagai kaderisasi pembinaan terhadap siswa-siswa pelajar yang sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sebenarnya kalau IPM itu pelajar-pelajar Muhammadiyah itu ingin membentuk suatu wadah itu kalau tidak salah sekitar tahun 1919 ya. Namun ada halangan dan rintangan dari berbagai pihak, dan Muhammadiyah itu sendiri juga melarang, karena Muhammadiyah berpendapat bahwa cukup pemuda dan NA sebagai wadah angkatan muda Muhammadiyah. Namun pada tahun 60-an berkuasanya Orde Lama dan PKI juga berkuasa pada saat itu. Nah, jadi Muhammadiyah itu sedikit agak kesulitan ya untuk seperti ada pekerjaan berat ya. Maka IPM itu terpanggil. Nah, hal ini juga yang membuat pemuda Muhammadiyah
ya pemuda Muhammadiyah ingin mengusulkan agar di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada wadah organisasi di bawah naungan Muhammadiyah, agar bisa membackup itu, agar paham-paham ideologi komunis itu yang mana memberikan pemahaman abstraksi terhadap ketuhanan, ya pelajar-pelajar muslim terutama pelajar-pelajar Muhammadiyah itu bisa membackup semua itu. Maka pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1961 maka dibentuklah IPM. Maka lahirnya IPM itu pada tahun 18 Juni 1961. Nah, itu secara tentang nasionalnya. Mungkin kalau secara Sultan mungkin ketua saya yang ahlinya. Ya, kalau di Sultan sendiri itu IPM pertama kali masuk 1983. Nah, ketuanya yang pertama itu Pak Firman Umar namanya, alhamdulillah. Sekarang menjabat jadi ketua Majelis Tabligh ya, PWM. Nah, kemudian sekarang sudah ke periode ke-15, berarti kepemimpinan ke-16 sekarang. Baik, ini kan kakak berdua adalah pengurus wilayah IPM ya, Sulawesi Tengah. Bagaimana sih Kak rasanya jadi pengurus wilayah, pimpinan wilayah nih? Ngeri-ngeri sedap ya. Iya. Bagaimana sih Kak Ngeri-ngeri sedap benar. Apa ya? Pertama sebenarnya ada enaknya juga. Enaknya ya pertama kita bisa turun jalan-jalan ke daerah, melihat teman-teman IPM di daerah. Kemudian juga kita lebih mudah ketemu dengan teman-teman IPM di seluruh Indonesia. Bisa ketemu kalau ada agenda-agenda nasional kan bisa ketemu langsung. Kemudian apa ya? Yang ngerinya itu dinamikanya ya jelas banyak sih, karena jadi orang pemimpin itu berat ya. Ya itu juga, kemudian skala yang harus kita handlekan ini skala provinsi. Nah, beberapa daerah dinamikanya berbeda, itu yang harus kita pikirkan, kira-kira daerah ini kita harus menanganinya seperti apa. Di daerah lain kan dinamikanya pasti berbeda. Seperti itu. Ini tujuannya dari Palu ke Bogor ini apa? Oh iya, apa tujuannya? Jalan-jalan, refreshing. Mau cari durian tuh nanti kemarin. Kita cari calon. Login apa? Ada pulang. Karena ini mau menikah dengan Cici. Insya Allah. Jadi tujuannya kami sebenarnya silaturahmi dengan ayah-anda PM dan ada senior kami juga di sini. Jadi kami itu ada kegiatan di Toli-Toli, pengkaderan, ya baru selesai di Toli-Toli Kota hari Rabu. Terus hari Jumat hari ini pembukaan pengkaderan juga di Desa Lingadang. Jadi kami berpikir sudah dekat gol ini. Jadi terus siapa tahu Tagate kalau jadi sudah itu tujuannya silaturahmi lah. Iya, Ayah anda, siapa tahu ada anaknya ayah anda. Mau masuk IPM. Baik. Rencananya sih kita kemarin juga mau ini diskusi sama senior-senior kita, sama ayahanda di sini. Kita maunya bagaimana IPM di Bol itu bisa lebih aktif lagi, bisa aktif kembali. Nah, seperti itu kira-kira karena kita di IPM juga nggak bisa bergerak sendiri untuk mengembangkan di daerah. Kita juga perlu bantuan ayahanda dan ibunda dari Muhammadiyah, kemudian Aisyah, kemudian juga senior-senior juga terlibat, bahkan dari teman-teman IMM juga bahkan sering terlibat juga di kegiatan IPM gitu. Jadi ini sudah berapa lama di Bogor? Baru satu hari. Kemarin baru tiba jam berapa? Jam 4. Sudah ketemu sama ayah anda? Iya, kita ketemunya di Masjid Agung, ada Pak Abdullah Lamase, Iya. Ya, Abdullah Mangge, siapa lagi? Pak Saharudin dengan Kakanda. Bisa Kak disapa dulu? Siapa tahu ada kita. kepada anda. Iya, iya. Ketemu dengan Master of Training saya waktu TEN 1 Kakanda Hermawan Nur, dengan Kakanda
Kamarudin Samsi ketemu juga Siapa dulu kakak dulu? Halo, Iya. ya, ketemu dengan teman-teman di kampus juga kan ada Andika, Nah, ada siapa lagi? Bukan? Ya, ketemulah dengan Silaturahmi. Iya, mengenai pengkaderan tadi, bagaimana sih Kak metode IPM merekrut kader? kadernya ya. Iya. Kita kalau Kayak menarik minat bakatnya siswa gitu untuk masuk di IPM. kalau di sekolah Muhammadiyah sendiri, amal usaha Muhammadiyah itu kan di pimpinan rantingnya kita wajibkan untuk selalu melakukan perekrutan, harus selalu melakukan pelatihan kader namanya, pelatihan kader terutama melatih 1 kalau di IPM. Itu untuk tingkat paling dasarnya kita harus arahkan dari ranting ataupun cabang untuk melakukan TM1 seperti itu. Kalau di sekolah umum kita paling hanya mengundang dulu, karena kalau di Sulteng sendiri belum ada sekolah umum yang punya ranting IPM di sekolahnya. Jadi dari sekolah umum kita cuma undang dulu, undang peserta. Ya, contohnya kayak kondisi di Gol kan? Ya, Ya tidak ada. belum ada AUM ya di sini, belum ada amal usaha sekolah. Ya. Ya kita mau coba rancang bagaimana supaya pelajar-pelajar dari sekolah umum ini bisa dimasukkan Ya. di IPM seperti itu. Oke, baik. Kita kembali nih ke persoalan IPM. Tadi kelewat, maaf tadi. Ya, visi pengurus wilayah IPM itu apa sih Kak? Bisa di-sharing gitu? Kalau IPM wilayah Sulteng sekarang ya, kalau kita sih visinya kalau bisa kedepannya pelajar di Sulteng ini bisa bersaing juga dengan pelajar-pelajar di wilayah lain. Iya, iya. Kayak misalnya yang paling dekat aja Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan kan kita tahu bagaimana pelajarnya di sana itu, kemajuannya. Nah itu kita harapannya minimal IPM Sulawesi Tengah, pelajar Sulawesi Tengah bisa setara dengan teman-teman pelajar di Sulawesi Selatan. Nah kita juga kalau di periode ini kita masih fokus ke untuk secara umumnya kita masih fokus ke memperhatikan bagaimana literasi pelajar khususnya di Sulawesi Tengah ya, karena di Indonesia saja secara umum Indonesia kan kalau menurut PISA, menurut survei dari PISA, Indonesia masih berada di level terendah soal literasi, apalagi di Sulawesi Tengah gitu. Kalau dibandingkan dengan wilayah lain kan kita mungkin masih ada di pertengahan atau di bawah. Jadi IPM Sulawesi Tengah masih fokus ke literasinya pelajar. Kita mau bagaimana supaya pelajar ini bisa lebih tertarik berliterasi, lebih tertarik membaca, lebih tertarik untuk menulis. Nah, salah satu program kita kemarin kita sudah melaksanakan Muslim literasi, pelatihan literasi untuk pelajar Muslim. Nah, di situ bentuknya semacam pelatihan jurnalistik, cuman kita model sedemikian rupa supaya lebih dekat ke anak muda. Nah, karena kita tahu anak muda sekarang kan cepat bosan, banyak aktif di sosial media, banyak aktif di TikTok lah, di YouTube, di Instagram. Kenapa tidak kita jadikan platform itu sebagai wadahnya kita untuk siar juga, siar literasi, siar kita punya kegiatan. Nah, termasuk juga siar Muhammadiyah. Nah, seperti itu. Itu yang fokusnya kita sekarang. Kemudian kalau secara khusus IPM kita mau ke depan kita mau IPM di daerah lain lebih berkembang juga. Nggak kalah sama di daerah Palu yang khususnya kan ibu kota tuh. Nah, kita mau IPM di daerah juga turut berkembang. Alhamdulillah, makanya kita coba jalan-jalan keliling Sulteng, bawa ukur jalan Sulteng dulu. Sudah mahal BBM Kak. Oh iya, kemarin sempat kena tipu ya? Iya kan, kami nanti pusing. Kenapa? Kita isi, kan biasa isi bensin itu habis untuk full Full habis tanki itu 20.000. Iya, 25.000 sudah full ya? Ini sampai 50.000. Belum full. Ada stop, cukup 50.000 saja. Iya. Baik, kira-kira bisa di-sharing gitu, bagaimana sih Kak caranya berbagi waktu untuk kuliah dengan berorganisasi? Siapa ini?
dari kakak atau Saya iya. kenal dulu. Mana-mana. Yang sudah selesai kan? Iya, iya, Kalau betul. saya yang belum selesai belum bisa memaparkan kan karena belum pas kayaknya. jadi ya, saya mau cerita dulu. Iya. Jadi di IPM itu ada namanya 3T. Tertib ibadah, tertib studi, dan tertib organisasi. Jadi organisasi itu apa? Terakhir dia. Jadi kita harus dahului beribadah, bagaimana kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya kita harus memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tertib yang kedua yaitu studi. Jadi sebagai pelajar kita harus melek baik itu baca buku, menulis dan lain sebagainya berhubungan dengan belajar lah. Jadi sangat-sangat aneh rasanya ya aktif di organisasi pelajar tapi tidak terpelajar. Tidak mau belajar, tidak mau membaca buku kan nggak bagus. Nah, jadi yang terakhir itu studi organisasi, tertib organisasi. Jadi selesai kita urus kuliah, kita urus organisasi. Jadi kita harus dahulukan studi kita dahulu daripada organisasi. Intinya dari diri sendiri kan. Iya, dari Bagaimana diri cara sendiri. bermanajemen. Ya, dengan berorganisasi inilah kita mampu memanage waktu Ya, kita. betul. Jadi itu ya kan pentingnya berorganisasi. Iya. Untuk teman-teman di luar sana, sahabat Sang Suryatal, IPM adalah salah satu organisasi yang bergaung di kalangan pelajar di tingkat SMP sampai dengan SMA. Ya, cuma. Tapi lulus dari situ bisa kalau sudah masih bisa bergabung. Iya. Ya seperti kakak-kakak ini. Iya. Baik, oke, terakhir nih Kak, mungkin ada kesan atau pesan-pesan moral untuk teman-teman di luar sana, kaum muda yang ada di Kabupaten Bol maupun yang ada di seluruh dunia. Baik. Ya mudah-mudahan YouTube ini mendunia ya. Amin. Amin. Oke, untuk teman-teman pelajar khususnya di Kabupaten Buol, lebih luasnya lagi untuk pelajar di Sulawesi Tengah, jangan berhenti belajar, jangan malas-malas belajar karena kemajuan bangsa ke depan itu ada di tangan kita, ada di tangan-tangan pelajar. Nah, kalau ke depannya kalau bukan kita siapa lagi yang membawa nama baik bangsa, yang akan mengembangkan bangsa. Jadi jangan malas-malas belajar, jangan malas membaca. Seandainya bisa menulis, ayo silakan menulis. Nah, itu lebih baik lagi. Itu. Dari kayak Zainal. Dari saya sih nggak terlalu banyak. Iya. Ya, mungkin Duanya. Terlalu banyak ya. Jangan sudah buka nanti. Kita sebagai generasi muda ya tentunya harus mempersiapkan diri kita sebagai pemegang estafet ya kepemimpinan, melanjutkan orang-orang sebelum kita ya. Jadi untuk menjadi suatu penerus bangsa tentunya kita harus mempersiapkan diri ya. Mungkin cara kita mempersiapkan diri mungkin salah satunya ya belajar apapun itu kita harus mempelajarinya, mulai dari Apalagi dengan tantangan ya, zaman ya, Kak. apalagi tantangan zaman yang sangat disruptif. Iya. Jadi semakin pesatnya perkembangan zaman ini, terutama di bidang teknologi, tentunya kita harus mampu beradaptasi. Iya, betul. Beradaptasi, kemudian kita mampu menjadikan sesuatu itu yang lebih bermanfaat lagi. Bukan hal itu yang membuat kita terbelakang ya. Misalnya perkembangan media sosial, tentu kita harus manfaatkan untuk sebagai media dakwah kita. Bagaimana kita tulis status di FB kah, di Instagram kah, di WA kah, untuk mengajak kepada kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya. Fastabiqul khairat. Ya. Baik, itulah pesan-pesan dari kakak-kakak pengurus IPM, pengurus wilayah IPM Sulawesi Tengah untuk teman-teman Sang Suryatal di rumah, khususnya para pelajar Kabupaten Bol maupun pelajar se-Sulawesi Tengah. Mari sama-sama belajar, mempersiapkan diri. Dan buat kalian teman-teman yang masih berada di tingkat pendidikan SMA maupun SMP,
bisa bergabung bersama kakak-kakak di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke guys, cukup sekian video kali dulu. ini. Ada satu kita Oh, harus iya. sampaikan ke kader-kader iya. pelajar Kabupaten Buol. Iya. Oke, Baik, silakan. Oke, untuk teman-teman pelajar di tingkat SMP Iya. maupun SMA, kalau mau bergabung di IPM, silakan nanti kalau dengar ada open recruitment Iya. untuk kader IPM di Kabupaten Buol, ayo gabung ikut. Nanti bisa ketemu dengan kami berdua, bisa ketemu dengan teman-teman IPM di kabupaten lainnya juga, bisa ketemu dengan pengurus wilayah Iya. Sulawesi Tengah. Oke, terima kasih. Iya. Itu saja kak. Ya. Tidak yang dilupa lagi. Ya. Nanti kalau dilupa bikin video ulang ya. Diulang Tiga lagi. sekali dia kan. Baik. Oke guys, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dan like and serta komen di bawah ini buat kalian yang mungkin punya saran ataupun masukan untuk siapa lagi yang kita hadirkan di podcast ini. Baik, cukup sekian video kali ini. Saya pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, kan? Luar biasa. Kami dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya.